Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Rifan Daru di channel Color Sepi. Oke. Iya teman-teman, udah lama ya nggak bikin tutorial ya. Kali ini saya mau bikin tutorial lagi. Sebenarnya sih karena request dari teman-teman juga, jadi masih banyak yang minta tutorial menggambar flat illustration ya, yang simple. Waktu itu kan saya sempat bikin itu. Jadi menggunakan referensi dari foto, kemudian di tracing ulang tapi dimodifikasi ya. Nah kalau yang sekarang itu benar-benar bikin tapi dimulai dari nol. Jadi kita bikin sketch dulu, maksudnya bikin ya dari line ya, dari garis dulu, terus nanti dibentuk ke bentuk-bentuk gestur atau apapun ya, ilustrasi. Mungkin kalau menggambar karakter ya berarti harus ada gesturnya gitu, misalnya kayak gitu, atau membuat flat illustration yang lebih simple kayak gitu. Oke, langsung simak videonya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi bikin flat ilustrasi tapi tidak menggunakan reference image atau foto kayak yang tutorial sebelumnya yang di atas ini ya. Oke, jadi kali ini kan ada permintaan dari teman-teman kalau mulai dari sketch gitu kan, dari blank canvas. Nah, oke, jadi kalau mau dari sketch ya kita tentunya harus sering-sering belajar menggambar juga ya, di kertas mungkin ya. Tapi kalau bisa langsung atau PD di komputer menggunakan pen tablet ya nggak masalah. Oke, jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah layer. Ini layer 1 itu untuk sketch. Oke, anggaplah ini untuk sketch aja ya, nggak usah dikasih nama. Nah, kita menuju ke brush. Brush ini teman-teman bebas nih, boleh pakai brush biasa atau blow brush. Ini fungsinya sebenarnya untuk sketch aja, atau pensil juga nggak apa-apa. Karena saya kebiasaan pakai blow brush, jadi saya menggunakan blow brush saja. Oke, nah lalu kita pilih warna. Warnanya jangan yang ini ya, yang gelap. Jadi yang untuk biar lebih gampang aja oret-oret, kita pakai mungkin abu-abu. Oke, nah di sini kalau kemarin tuh pakai reference image tuh jatuhnya akan lebih mudah ya, karena udah ketahuan bentuknya gitu, gestur dan anatominya itu udah kelihatan. Nah kalau kali ini kita langsung pakai sketch, jadi ini memang basic banget dan tentunya lebih susah. Nah ini misalkan nih ya, oke, jadi mau gambar orang lah ya, gambar orang. Nah kita oret-oret dulu nih. Nah ini harusnya sih teman-teman sering-sering bikin di kertas dulu sih, buat apa namanya, ya buat belajar sih, belajar dulu gitu. Anggaplah ini ya bikin anatomi ya, sebisanya aja gitu, buat guidance. Nah manusia, saya juga nggak jago-jago amat sih gambar, tapi paling nggak basicnya ngerti lah. Jadi kalau misalkan mau gambar orang proporsinya seberapa gitu, nah kira-kira ya kayak gini lah caranya. Nah ini kan gambar yang bisa dibilang proporsi manusia pada umumnya ya. Nah itu tinggal ditarik-tarik garis. Nah gini, nah kira-kira begini. Misalnya nih orang lagi ngapain juga nggak tahu nih, atau orang lagi jalan kali ya. Nah jadi kan tujuannya apa sih bikin ini gitu, kalau misalkan nggak tracing atau nggak pakai reference foto ya. Jadi ini untuk mencari bentuk, gestur, anatomi dan gerakan-gerakannya ya. Nah ini kan udah ketahuan nih, ini pasti untuk laki-laki kan kayak gini. Nah dari sini kita bisa tentukan ini kakinya mau arahnya kemana. Jadi kita tinggal gini nih, biar gampang tuh ada kayak ya apa ya, dicari-cari dulu gitu bentuknya tuh, untuk apa namanya. Dari sini nanti tinggal dimodifikasi. Nah kayak gini. Nah ini misalkan kok kurang pas ya, nah berarti tinggal di adjust, tinggal dioret-oret aja, nanti kan jadi guidance-nya kan di sini itu. Nah ini kita cari di sini.
Atau misalkan masih belum pede, oke, gelapin dikit deh biar bentuknya lebih kelihatan gitu. Misalkan dipakai pakai warna yang lebih gelap, jadi lebih gampang untuk dilihat nantinya ya, karena ini sketch ya, jadi sama kayak kita sketch di kertas sebenarnya. Nah, ini lebih jelas gitu ya bentuknya, kepalanya lebih proporsi. Nah, kayak gitu misalkan. Oke. Nah, walaupun sebenarnya sih ini orangnya pakai celana, tapi untuk latihan mungkin anatomi juga penting sih sebenarnya. Nah, ini bentuknya udah mulai kelihatan ada tebal ya, ada ketebalan. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa mulai langsung ke outline yang lebih jelas ya. Jadi misalkan, nah ini kan udah ketahuan nih seberapa kira-kira kayak gini misalnya ya. Oke, kita langsung bikin layer kedua, yaitu outline ya. Jadi ini di lock aja ya, layer pertama biar nggak terganggu. Nah, kalau misalkan waduh kayaknya ini masih terlalu ganggu, nah kita bikin opacity-nya dikurangin saja, tipisin. Nah, yang penting untuk guidance itu masih kelihatan. Nah, segini masih oke ya. Oke, jadi kita bikin line. Ini ada dua cara. Ini saya copy dulu ya. Ini ada dua cara. Jadi ini cara satu menggunakan outline, atau ya masih tetap pakai blow brush. Nanti yang kedua itu akan menggunakan pen tablet. Menggunakan pen tool. Jadi yang nggak pakai pen tablet biasanya kan pakai pen tool atau P itu ya. Jadi teman-teman bisa dari sketch ini juga, misalkan nih tadinya yang pakai pen tool tuh sketch di kertas terus difoto baru di tracing di komputer. Nah, kalau misalkan pakai pen tablet ya tinggal war-war di pen tablet lalu langsung di tracing pakai pen tablet atau ya pakai pen tool juga gitu. Nah, itu kalau yang ini cara kedua. Cara yang pertama ini yang pakai outline. Oke, jadi langsung pakai outline. Kita pakai warna hitam ya outline-nya ya. Oke. Nah, ini teman-teman sih harus pede, jadi ngegarisnya harus pede sih. Tapi kalaupun nggak pede ya udah nanti di undo aja sih gitu kan, gampang, orang digital gitu kan. Oke, misalkan nih ya saya juga sebenarnya nggak jago-jago amat ya, modal pede aja sih. Makanya saya lebih seringnya tuh tracing terus nanti dimodifikasi gitu, jadi nggak terlalu kelihatan tracing sebenarnya kan. Nah, misalkan kayak gini ya ini kan ilustrasi yang mata-matanya cuman titik doang, itu lumayan tren sih ya kayak gitu. Misalkan aduh nge-lag, sorry, ini rambut atau awan. Gak apa-apa lah ya, misalkan begini. Oke, nah ini kan banyak ya yang badannya besar-besar itu ya, yang model-model kayak gitu. Masih musim nggak sih ilustrasi kayak gitu? Nah, nggak apa-apa kayak gini ya. Tuh. Jadi sebenarnya nggak melulu harus sesuai garis yang sudah dijadiin guidance, karena kita mau bikin ilustrasinya emang stylenya yang begini ya, yang orangnya kakinya tangan gede, tapi ini nggak terlalu sih, ini masih nggak over lah. Nah, yang penting ini teman-teman tinggal ngikutin aja nih guidance yang udah dibuat tadi. Nah, kayak gini misalnya. Oke. Terus jadi guidance atau sketch-nya udah ada, tinggal diikutin gampang jadinya.
Lalu untuk tangan, nah kadang-kadang tuh kita kesulitan ya, tangan itu kan kadang-kadang gambarnya susah. Kalau misalkan teman-teman agak males gitu mungkin ya bisa juga sih ngambil apa namanya tracing. Wah tangannya susah nih. Atau posenya aja dibikin gampang gitu ya. Ya paling gampang ya mungkin ya ngapain kayak gitu digenggam gini atau gimana. Ini salah juga nih posenya. Ya pokoknya tangannya dibikin yang gampang lah. Nah gitu. Nah ini salah juga nih. Nah ini gimana? Atau gini aja. Ya emang harus di sketch juga tadi ya harusnya ya. Kalau kalau belum hafal banget nih. Nah kira-kira gini lah. Kalau gambar ilustrasi simpel ya. Nah tinggal sekarang ya ini mah sepatu atau apapun ya. Jadi lebih ke custom sih, stylenya teman-teman aja gimana sukanya. Sebenarnya sih kalau buat saya menggambar juga detail mungkin ya bagi beberapa orang memang ya tergantung style juga sih. Kalau saya sih yang penting message dari apa yang mau kita sampaikan aja gitu terdelivery. Ini orang lagi ngapain, kelihatan ngapain, oke gitu sih. Jadi nggak harus ya beda-beda ya. Komunikasi visualnya itu terdelivery gitu, tersampaikan. Nah, kira-kira kayak gini. Untuk apa namanya yang apa namanya tadi yang pakai outline ya. Jadi nah dari sini gimana cara mewarnainya gampang. Jadi ini kita sembunyikan dulu layer yang satu ya biar nggak terlalu ganggu kayaknya. Nah ini tinggal di seperti biasa pasangannya blob brush itu selalu shape builder. Oke, jadi kita menggunakan shape builder untuk mewarnai ini. Oke, jadi kita tinggal pilih aja warnanya. Shape builder itu Shift M ya. Nah, misalkan gini. Nah, jadi kita pick colornya, lalu kita taruh di mana kulit misalkan nih. Nah, kulit. Nah, ini nggak bisa berarti bolong. Mesti kita sambung dulu. Ada yang bolong, sama kayak di Photoshop, kalau bolong dia nggak bisa. Dan ini kayaknya nih agak susah kalau begini nih nyambungnya nih, harusnya dari tadi. Nah ini warnanya warnanya beda ya. Gak apa-apa, nanti tinggal di ini aja, eyedropper. Nah gini tinggal di eyedropper disamakan dengan yang ini. Oke, sama lah ya. Nah mungkin teman-teman pernah lihat ya ilustrasi semacam ini yang dijual di Microstock. Jadi garisnya mungkin kadang-kadang ada yang agak patah-patah gitu. Nah jadi paling enak sih memang pakai pen tablet dan pakai blow brush gitu. Jadi garisnya itu lebih luas sih menurut saya sih. Nah ini ganti warnanya, yes. Nah soft color. Ini cetak ini mencet apa coba ya? Sebenarnya semuanya sama kok, tools yang dipakai itu semua ini ya, itu nggak jauh-jauh dari Shift M, lalu Shift B, lalu apa ya, eyedropper atau I, terus ya udah itu aja. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bingung melihatnya itu toolsnya pakai apa aja sih, yaitu tadi yang saya sebutin itu. Jadi pakai blow brush, shape builder, eyedropper, udah gitu bolak-balik. Paling ya zoom in zoom out aja. Nah ini kan tinggal diambil atau apa namanya eyedropper gitu kan dari situ, dari warna yang ada. Nah
warnanya kok jadi hitam. Apa sih, nah gitulah. Ini harusnya warnanya apa ya, disamain aja. Yang penting kan udah jelas nih pakai apa aja tadi. Nah ini juga warnanya. Nah ini kenapa merah? Nah, tinggal pakai di select lalu eyedropper. Udah, nah kayak gini ya. Jadi ini yang versi menggunakan outline. Nah yang kedua sama, tapi ini menggunakan pen tool atau pad. Jadi sebenarnya kita langsung pakai P ya. Nah pen tool ini. Jadi ini yang bagi yang pengguna mouse yang belum menggunakan pen tablet. Nah kita samakan saja warnanya. Tapi ini saya pakai pen tool itu, jadi ini nggak pakai ini ya, outline langsung. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman belum biasa sih mungkin sketchnya tadi lebih detail. Tapi karena ini bentuk-bentuk illustration itu kan nggak susah ya. Jadi sebenarnya sih improve aja sih. Tuh, kayak gitu aja. Jadi nggak terlalu susah, ya udah diimprove aja bentuknya. Nggak ada patokan khusus, maksudnya harus bentuknya seperti apa gitu. Kan bentuknya kan orang-orangnya tuh karakternya itu banyak yang terdistorsi ya, jadi menggembung gitu loh. Nah udah, kita nggak ikutin guidance yang udah kita bikin tadi dari sketch itu, gini aja udah. Jadi kadang kok intunya apa namanya melebihi guidance ya nggak masalah, namanya juga ini ya buat panduan. Kadang-kadang juga nggak harus bener-bener plek, karena emang tujuannya kan emang anatominya itu mau didistorsi gitu, jadi lebih besar. Nah, jadi pakai P ya shortcutnya ini tadi. Jadi kalau yang tadi tuh Shift B, Shift M, kalau ini P, terus pasangannya menggunakan I itu eyedropper, jadi untuk ngambil warna dari yang sudah ada gitu. Jadi misalkan nih ya, bikin tangan itu emang kadang-kadang susah, bukan kadang-kadang sih, emang susah gitu kalau langsung itu. Nah, tapi untungnya karena ini tuh ilustrasi yang simple, jadi ya udah emang nggak terlalu detail gitu, jadi bikin gampang gini aja. Orang juga nggak akan itu kayak sama ya, nggak apa-apa sih, emang stylenya gitu. Oke, ini bikin sepatu ya. Nah, sepatu misalkan ini. Jadi sama hasilnya, cuman bedanya ini pakai outline, yang satu enggak. Jadi nah itu selera sih. Kalau teman-teman pakai outline ya memang enaknya sih memang pakai pen tablet, jadi nggak perlu 2 kali. Kalau pakai mouse memang bisa pakai outline, tapi ya effortnya lebih gede ya, jadi kita harus ngulang bikin outline lagi gitu. Nah ini oke, pas kakinya sini lah ya, warna kuning. Oke, nah lalu kita detailing mata. Kenapa zoom in besar sekali? Nah, karena kita pakai pen tool semua, jadi ya mungkin ada beberapa yang menggunakan misalkan elips gitu ya untuk bikin mata, jadi lebih gampang aja sih.
itu. Nah, terus kita balik ke pen tool lagi, mungkin bikin mulut misalnya gini, lalu bikin hidung. Nah, ya misalnya gini lah, lalu bikin apa namanya, telinga. Ya memang karena pakai pen tool jadi emang lumayan ya ngepetnya. Nah misalnya gitu. Ini warnanya kayaknya kurang, atau disamain aja deh. Nah gitu. Lalu untuk detail-detailnya ya sama, kita pakainya ya ini pad juga, pen tool ya, jadi ini. Nah tinggal kalau ini kan berarti kayaknya beda, agak sedikit berbeda stylenya. Jadi ini yang bagian-bagian lakukan atau bagian-bagian kayak ini mungkin menggunakan warna yang lebih gelap, jadi bukan hitam lagi karena dia nggak pakai outline ya, jadi biar nggak terlalu aneh, terlalu kontras gitu. Ini nah, kita menggunakan pen tool. Nah ini kayaknya udah bisa menghilangkan ini ya, jadi biar nggak terlalu ganggu. Nah kayak gini nih, jadi kita tinggal main pen tool aja untuk detail-detailnya. Jadi nggak terlalu detail juga sih, biar kesannya tetap simple gitu ya, simple flat illustration. Nah, jadi ini pakai mouse ya, ini. Tapi ini saya pakai pen tablet kalau tadi udah langsung. Tapi sebenarnya ini untuk cara yang ini adalah yang menggunakan mouse. Oke. Nah, itu aja. Simple. Ya, H pakai eyedropper. Nah, ya dibikin simple aja. Nah kira-kira gitulah ya. Nanti kan kalau teman-teman pengen bagus ya tinggal didetailin. Nah kurang lebih sih begini sih. Dengan sketch yang sama, tapi outputnya beda. Ya tadi sketch itu kan sebenarnya tujuannya hanya untuk guidance. Nah kira-kira kayak gini teman-teman. Gampang kan? Oke. Ya itu tadi simple ya. Jadi kalau menggunakan sketch dulu, kita bikin sketsa dulu, kita bikin sketsa, lalu mau bikin karakter seperti apa. Jadi step-stepnya seperti itu. Cukup mudah kan? Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.